memahami fakta kehidupan. Mereka yang belum mempelajari ajaran Buddha tak dapat memahami apa yang dimaksud dengan keberadaan menciptakan penderitaan. Renungkan ini. Semua makhluk yang hidup di dunia memangsa makhluk lain atau dimangsa makhluk lain. Bahkan binatang herbivora hidup dalam ketakutan karena mereka diburu oleh binatang lain maupun manusia. Tidak ada yang bisa menghindar dari perjuangan untuk hidup yang menciptakan penderitaan, rasa takut pada kematian, dan ketidakpastian hidup. Titik balik dalam kehidupan Buddha terjadi pada waktu beliau masih seorang pangeran. Satu hari, beliau menyaksikan seekor katak ditelan seekor ular. Sebentar kemudian, seekor elang melesat menyambar ular dan katak. Sang pangeran merenungkan fenomena ini dan mengerti bahwa semua makhluk merana karena harus melarikan diri dari yang lain. Pada saat yang sama, mereka memangsa yang lain untuk hidup. Sukar dimengerti mengapa makhluk-makhluk yang tak berdosa ini mesti menderita jika mereka diciptakan oleh suatu pencipta yang maha kuasa dan maha penyayang. Bagaimana pencipta itu bisa membiarkan ciptaannya dimangsa makhluk lain dan hidup dalam ketakutan terus-menerus? Dalam dunia yang ditandai dengan ketidakpuasan ini, Buddha tidak berpura-pura dengan menawarkan kestabilan untuk sesuatu yang sebenarnya tidak stabil. Orang yang tidak mengerti menyebut beliau sebagai seorang yang pesimis. Mereka tidak berbeda dengan seorang anak kecil yang membangun benteng pasir di tepi laut dan menganggap potensi hancurnya benteng itu akibat gelombang pasang sebagai pesimisme. Namun Buddha menawarkan sesuatu yang jauh lebih baik daripada kestabilan yang secara bodoh dikejar orang dalam fenomena dunia yang tidak stabil. Beliau menawarkan pada mereka suatu metode untuk mencapai kemantapan agung, nibbana, yang damai dan aman abadi. Kondisi duniawi, menurut ajaran Buddha, tidak permanen dan tidak memuaskan. Arus ketidakpuasan yang menjebak manusia disebabkan oleh kurangnya pengertian terhadap hakikat hidup duniawi yang cepat berlalu. Banyak di antara kita yang tidak mengetahui sifat ini sama sekali. Bahkan meskipun kita mengetahuinya, biasanya kita gagal menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akibat ketidaktahuan, kita menyalahkan pemerintah, masyarakat, dan setiap orang yang lain kecuali diri kita sendiri. Sebagai orang yang beradab, kita mesti mengetahui bahwa sifat mementingkan diri sendiri dan ketidaktahuan diri sendirilah yang harus disalahkan. Apa yang menghalangi kita dari kebenaran adalah keangkuhan, kebencian, kedunguan, dan sifat yang mementingkan diri sendiri. Noda-noda ini tampil begitu nyata, sehingga keyakinan kita pada kebenaran bertekuk lutut. Kita tidak menyukai kebenaran, karena kadang-kadang kebenaran itu tidak menyenangkan, tidak nyaman, atau tidak mendukung kemelekatan kita.
Tidak ada keputusan yang lebih penting dalam dunia ini. Tidak untuk arti tersirat yang lebih dalam daripada ungkapan yang digunakan Shakespeare dalam Hamlet. Jujurlah pada dirimu sendiri. Dengan kata lain, jujurlah pada hati kecilmu. Apakah kita menerima kebenaran bahwa kemelekatan menyebabkan penderitaan atau tidak? Tidak akan dan tidak bisa merubah prinsip dasar alam semesta. Kita bisa mengetahui perbedaan antara benar dan salah. Namun akibat ketidaktahuan dan kebodohan, kita membuat rasionalisasi dan menyodorkan ribuan alasan untuk kegagalan kita dalam melihat perbedaan itu. Dengan kecerdasan, kita bisa membenarkan semua perbuatan kita yang salah. Tapi dalam analisa akhir, adalah lebih baik untuk mengatakan hitam adalah hitam. Kita mesti seperti ahli bedah berpengalaman yang bisa menentukan tempat pertumbuhan kanker dan kemudian membuangnya. Operasi yang dilakukan tidak menyenangkan, tapi begitu sumber penyakit dibuang, kesempatan kita untuk menikmati hidup yang sehat menjadi terbuka.